Bab 1482. Kenyataan. Mati. Suasana di sekitar langsung hening. Beberapa orang yang ada di sekitar pun menggelengkan kepala. Kari bodoh, ya. Menghadapi Mile, dia tidak meminta ampun, malah masih berani mengancamnya. Apa dia mengira Mile adalah orang baik? Membinasakan perguruan 5 dimensi. Orang sebodoh apa yang akan mengatakan perkataan seperti ini? Mile menggelengkan kepala lalu menoleh ke arah Amu dan tersenyum berkata, "Ayo kita pergi." Amu menganggukkan kepalanya. Mereka berdua pun meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Amu berkata dengan nada lembut, "Semua ini salah kami. Nanti, aku akan memperketat manajemen di berbagai perguruan, terutama dalam pendidikan kepribadian manusia." Mile menggelengkan kepalanya, "Semua ini salahku." Amu menatap ke arah Mile, Mile pun tersenyum dan berkata, "Aku yang sudah terlalu baik dengan mereka, barulah membuat mereka mengira aku sangat lemah. Dunia ini selalu seperti ini, orang baik dikira pengecut, tapi orang baik bukan menandakan lemah." Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Sebagian besar orang suka menindas yang lemah, menindas yang baik, menindas orang yang lugu polos. Karena lugu dan baik paling mudah ditindak. Lalu, ada sebagian orang besar suka menggunakan moralitas mengancam. Seperti Kari, dia malah mengatakan aku adalah dekan, tidak boleh membunuhnya. Jujur saja, aku merasa lucu sekali. Sama seperti anak yang tidak pandai mendidik anak, malah suka menyalahkan orang lain. Amu tersenyum dan berkata, "Perumpamaanmu ini." Mile tersenyum, "Perumpamaan yang kurang pas, tapi kamu seharusnya mengerti." Amu menganggukkan kepala, lalu teringat sesuatu. Dia diam sejenak dan berkata, "Tapi, sebagai dekan, kamu tidak seharusnya turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Aku takut ada orang yang akan memanfaatkan hal ini." Mile langsung tertawa dan berkata, "Siapa yang berani?" Amu diam saja. Di alam semesta 5 dimensi, memang tidak ada orang yang berani menusuk Mile dari belakang. "Amu, menurutmu apa tujuan mereka datang ke lembaga umum?" tanya Mile. Amu menjawab, "Belajar." Mile bertanya, "Apa lagi?" Amu diam saja. Mile tersenyum dan berkata, "Mereka bukan hanya datang belajar, mereka juga harus melindungi alam semesta 5 dimensi." "Apakah alam semesta 5 dimensi ini miliki Saphira ataupun aku?" "Bukan. Alam semesta 5 dimensi adalah milik kita bersama. Semua orang yang hidup di alam semesta 5 dimensi memiliki tanggung jawab untuk melindunginya. Perguruan bukanlah tempat untuk bersantai. Aku juga tidak akan menguras uang mendidik generasi muda yang tidak berguna." Setelah itu, dia menatap Amu, "Kamu harus ingat, kita bukan berbuat bakti sosial. Pertama kali mendapatkan bantuan, orang akan berterima kasih, tapi kalau kamu sudah membantunya 10 kali apakah dia masih akan berterima kasih? Malah kalau kamu tidak membantu, dia akan merasa kamu adalah musuhnya. Aku mengatakan padamu semua ini, karena aku merasa perguruan kita masih tidak ada misi dan visi. Apa tujuan masuk ke perguruan? Belajar adalah salah satunya. Tapi, masih ada yang lainnya. Aku tidak berharap mereka membalas budi padaku, aku hanya berharap mereka bisa memberi kontribusi kepada alam semesta 5 dimensi ini. Apa kamu mengerti?" Amu menganggukkan kepalanya, "Baik, aku mengerti." Mile menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kamu bahas hal ini dengan Ejer, dia akan menyelesaikannya." Amu tersenyum dan berkata, "Pak Ejer sangat sibuk. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Nanti, aku akan membuat proposal, lalu serahkan padamu, kamu yang memutuskannya." Mile menganggukkan kepalanya, "Baik." Amu tersenyum dan berkata, "Nanti, kita datang makan mie lagi, ya?" Mile tersenyum dan berkata, "Boleh."
Setelah berbincang sejenak, mereka berdua pun berpisah. Mile tidak langsung kembali ke Aula Pedang, melainkan pergi ke kota tanpa batas. Pegadaian Tiandao. Mile tiba di Pegadaian Tiandao, lalu ada seorang gadis berdiri di tempat penerimaan tamu. Gadis itu adalah Queen. Seolah-olah merasakan sesuatu, Queen menengadahkan kepala. Dia langsung tercengang ketika melihat kedatangan Mile. Mile masuk ke dalam dan berkata, "Mereka memberitahuku, kamu tinggal di sini sekarang." Queen menganggukkan kepalanya. Mile melihat sekitar dan berkata, "Aku sudah lama tak ke sini." Queen menatap Mile, "Iya, kamu sangat sibuk sekarang." Mile tersenyum dan berkata, "Iya, cukup sibuk." Queen berkata dengan suara lembut, "Kapan ingatan Saphira akan kembali?" Mile menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Queen diam saja. Saat Mile ingin berbicara, ruang hampa di depannya bergetar. "Kenapa?" tanya Queen. "Saphira menghilang," ujar Mile dengan suara kecil. "Menghilang?" Queen berdiri diam di tempat dan berkata, "Menghilang." Mile menganggukkan kepalanya, "Aku pamit dulu." Usai berkata, dia langsung menghilang. Queen yang ada di dalam pegadaian juga ikut menghilang setelah beberapa saat. Aula Pedang. Saat Mile kembali ke Aula Pedang, Edger sudah menunggunya di sana. Mile berkata, "Kamu bilang Saphira menghilang." Edger menganggukkan kepalanya, "Beberapa hari yang lalu, dia masih berkeliling di dalam kota, aku pun tidak begitu menjaganya. Tapi, beberapa saat kemudian, dia menghilang." Mile hanya diam. Edger berkata dengan serius, "Apakah ingatannya sudah pulih?" Mile menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Edger hanya diam. Mile berkata, "Apakah sudah mengutus orang pergi mencari?" Edger menganggukkan kepalanya, "Tapi, masih belum ada hasil. Lalu, kita juga tidak tahu bagaimana dia menghilang." Mile diam sejenak lalu berkata, "Tidak perlu dicari lagi." Edger melihat Mile dan Mile tersenyum berkata, "Aku percaya dia pasti akan kembali." Setelah itu, dia melihat Edger dan berkata, "Asalkan Kak Saphira tidak ingin ada masalah, dia pasti tidak akan dalam bahaya." Edger tersenyum, "Benar juga." Setelah itu, dia menatap Mile dan berkata, "Hari ini adalah hari pertama belajar, sebagai dekan, kamu seharusnya mengikuti acara pembukaan ini." Mile menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin ikut." "Apakah karena Kari?" tanya Edger. "Kamu juga tahu," ujar Mile. "Sebagai kultivator pedang generasi muda terbaik wilayah selatan, dia pasti merasa lebih sombong dan percaya diri," ujar Edger. "Kamu merasa perbuatanku sudah salah?" ujar Mile. Edger menggelengkan kepalanya, "Tidak. Dari hal ini, aku menemukan satu masalah. Sebagian besar orang di alam semesta 5 dimensi menghormatimu, tapi tidak menakutimu. Kalau waktu itu aku muncul, dia pasti tidak berani mengancammu dan segera meminta maaf padamu." Mile tersenyum berkata, "Apa masalahnya?" Edger melihat Mile dan berkata, "Alasannya adalah kamu terlalu muda. Anak remaja tidak mudah akan menghormati sesama anak remaja. Semua murid perguruan tahu kehebatanmu, tapi mereka tidak tahu kamu seberapa hebat. Jadi, mereka tidak takut dan berani mengancammu. Bagaimanapun juga, mereka adalah jenius pilihan. Jadi, acara pembukaan kali ini, kamu harus ikut. Aku juga berharap kamu bisa memberitahu kepada mereka kalau di dunia ini masih ada orang yang lebih hebat dari mereka." Mile tersenyum berkata, "Jadi, aku wajib pergi." Edger menganggukkan kepalanya, "Sebagai dekan, kamu harus pergi. Lalu, kamu juga harus menunjukkan kehebatanmu, agar mereka tahu dekan mereka bukanlah orang lemah." Mile tertawa dan berkata, "Ayo kita pergi." Edger menganggukkan kepala dan bersama Mile pergi.
Sebenarnya Mile tidak mengkhawatirkan Saphira, karena dia tahu seberapa hebatnya Saphira. Perguruan 5 dimensi. Kota Daocheng sangat meriah, karena hari ini adalah hari masuk sekolah. Juga pertama kalinya lembaga umum kota Daocheng menerima siswa. Bisa dikatakan, semua yang adalah orang yang paling hebat di tempat masing-masing. Semua jenius di alam semesta 5 dimensi akan berkumpul di sini, termasuk jenius dari sekte kuno seperti dari keluarga Nanyu, sekte kuno dan kota Xuancheng. Perguruan 5 dimensi. Perguruan 5 dimensi sangat megah dan luas, ada 60-an aula sekolah, selain itu, juga ada 100 lebih macam teknik formasi. Dalam kelompok pengajar, ada Aro, Ladiaan, Antoli dari sekte Sahaloka dan lainnya. Mereka semua adalah supermaster yang ada di alam semesta 5 dimensi. Ada 2 patung raksasa di depan perguruan. Satunya adalah Saphira dan satunya adalah Mile. Saphira adalah perintis 5 dimensi, merupakan panutan alam semesta 5 dimensi, sedangkan Mile adalah pelindung alam semesta 5 dimensi. Gerbang perguruan 5 dimensi dibuka, para siswa mulai melakukan pendaftaran ulang. Di kegelapan, Ejer tersenyum dan berkata, "Pak Dekan, bagaimana menurutmu murid-murid ini?" Mile melihat murid-murid yang ada di kejauhan dan berkata, "Sangat unggul." Ejer menganggukkan kepalanya, dunia ini tidak pernah kekurangan jenius, hanya saja tidak ada orang yang bisa menemukan mereka. Kali ini, aku juga kaget sendiri, ternyata ada begitu banyak jenius di alam semesta 5 dimensi. Awalnya, setiap tahun hanya menerima 30 orang, tapi aku merasa tidak cukup, langsung mengubahnya menjadi 40 orang. Mile berkata, mereka adalah masa depan alam semesta 5 dimensi. Ejer menganggukkan kepalanya. Mile tidak mungkin bisa melindungi alam semesta 5 dimensi selamanya. Ejer merasa, Mile masih ada panggung yang lebih besar. Saat ini, Mile mendadak berkata, harus membiarkan mereka merasa alam semesta 5 dimensi adalah rumah mereka. Ejer tersenyum dan berkata, pasti. Sebenarnya, sekarang kami sudah merasa alam semesta 5 dimensi adalah rumah kami. Bahkan sampai sebagian besar orang sekte Taoisme juga menganggap diri mereka adalah salah satu bagian dari alam semesta 5 dimensi. Bagus, ujar Mile. Ejer melihat murid-murid yang ada di kejauhan dan tersenyum berkata, ada laporan dari beberapa wakil dekan, menyuruhku untuk memerhatikan beberapa murid ini. Memerhatikan apa? Tanya Mile yang penasaran. Ejer tersenyum dan berkata, dalam sekelompok murid ini, ada banyak yang nakal. Pada saat ini, muncul seorang pria kekar dari kejauhan. Setiap langkahnya membuat permukaan lantai bergetar, bahkan sampai ruang hampa juga bergetar. Mile melihat pria itu sekilas dan tatapan mata langsung berbinar, tubuh fisik yang lumayan. Ejer menganggukkan kepala dan berkata, dia bernama Mensi, seorang kultivator fisik, juga merupakan murid yang terhebat dalam kultivator fisik dan nilai tesnya mencapai 10 bintang. Mile sedikit penasaran dan bertanya, nilai paling tinggi berapa? Ejer menjawab, 12 bintang. Lalu, dari sekelompok murid ini, hanya ada 1 orang yang mencapai 12 bintang dan ada 6 orang yang mencapai 11 bintang. Saat Mile ingin berbicara, Mensi langsung berdiri di depan patung Mile dan memelototinya berteriak, aku Mensi, ingin menantang Dekan Mile. Mile sedikit tercengang. Bersambung.